Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya merupakan perwakilan kelompok 4 dari mata kuliah Manajemen Inovasi. Pada kali ini akan presentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik inovasi produk yang telah ditugaskan. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SMSI. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan materinya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya terlebih dahulu. Ada Alfiah Jahira Hakim, Alia Febrina, Muhammad Rizky Fernanda, Sandriana Aisyah Putri, Tisa Uljannah, dan saya sendiri Yari Aldi. Terima kasih atas perhatiannya, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Check it out. Yang pertama yaitu pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Inovasi produk maupun jasa merupakan hasil dari pengembangan produk atau jasa baru oleh suatu perusahaan maupun industri, baik yang sudah ada maupun yang belum ada sebelumnya. Razegi tahun 2008 berpendapat bahwa inovasi produk adalah merilis produk baru yang inovatif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Seperti yang kita ketahui di dalam sebuah perusahaan, baik departemen pemasaran, operasional, keuangan, akuntansi, pembelian, semua merupakan bagian integral dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara efektif dan efisien. Kemudian, cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Menurut Locke, menggambarkan pelaksanaan inovasi produk melintasi beberapa dimensi. Yang pertama itu orientasi customer dan demand pool, kemudian ada kerjasama lintas fungsional dalam perusahaan, dukungan top management, kualitas pelaksanaan sebagai proses yang telah ditetapkan secara resmi, dan terakhir itu keberadaan champion. Kan dan kawan-kawan menggambarkan pelaksanaan inovasi produk terbaik dalam 6 area, yaitu strategi, kemudian proses, orang, manajemen portofolio, riset pasar, dan selanjutnya evaluasi matriks dan kinerja. Berikutnya salah satu kerangka yang paling baik dalam melaksanakan inovasi produk dengan menggunakan 7 dimensi dari Barczak dan Kahn sebagai berikut. Yang pertama itu strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan fokus. Maksudnya yaitu untuk penelitian dan pengembangan, manajemen teknologi, dan upaya pengembangan produk termasuk identifikasi, prioritas, seleksi, dan dukungan sumber daya proyek yang diajukan. Yang kedua, proses. Proses merupakan implementasi dari tahap pengembangan produk dan gerbang untuk memindahkan produk dari konsep untuk memulai. Kemudian penelitian. Penelitian merupakan penerapan metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, dan memahami pelanggan, pesaing, dan keadaan lingkungan makro di pasar. Kemudian iklim proyek. Iklim proyek mewakili sumber daya manusia dan tim yang terkait. Hal ini termasuk memimpin, memotivasi, mengelola, dan penataan individu dan tim sumber daya manusianya. Kemudian budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan nilai sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan ide pengembangan produk dan kolaborasi pengembangan produk dengan mitra eksternal, termasuk pelanggan dan pemasoknya. Kemudian evaluasi matriks dan performa kinerja. Evaluasi matriks dan performa kinerja merupakan pengukuran pelacakan dan pelaporan performa proyek pengembangan produk dan program pengembangan produk. Pengukuran performa pengembangan produk mengarah kepada peningkatan keberhasilan produk itu sendiri. Yang terakhir itu komersialisasi. Komersialisasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran, dan manajemen pasca peluncuran produk baru yang merasakan adopsi oleh customer dan difusi pasar. Studi telah menunjukkan bahwa peluncuran produk yang kuat meningkatkan kemungkinan produk berhasil dalam pasar. Jadi, sebuah perusahaan hanya memiliki satu kesempatan untuk meluncurkan produk dan memaksimalkan keuntungan mereka. Materi selanjutnya, dorongan inovasi dapat muncul melalui dua hal yang berbeda, yaitu market pull dan teknologi push. Yang pertama, market pull atau demand pull. Inovasi ini datang karena ketidakpuasan dari seorang customer akan suatu produk di pasar, yang kemudian menciptakan pemecahan masalah atas permintaan customer ini, yaitu sebuah produk untuk kebutuhan tertentu. Dorongan ini datang dari seseorang atau sekelompok orang yang mau mengekspresikan kebutuhan pasar menjadi produk nyata yang dapat digunakan oleh banyak orang yang membutuhkannya. Yang kedua, teknologi push. Inovasi ini datang dari ketidakpuasan peneliti
baik dari internal atau eksternal akan produk yang sudah ada. Kemudian tujuan utama adalah mengkomersialisasikan produk baru yang belum dimengerti oleh masyarakat. Dorongan ini datang dari kompetisi teknologi yang teraplikasi. Dorongan seperti ini tidak melihat pasar, apakah penciptaan produk ini dibutuhkan sebelumnya oleh pasar atau tidak. Selanjutnya, peran pemasaran marketing dalam inovasi produk. Marketing memiliki peran penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk. Menurut Kotler tahun 2003 mendefinisikan strategi pemasaran sebagai kesatuan prinsip-prinsip dalam bisnis yang digunakan perusahaan untuk melayani customer dan mencapai profitabilitas. Peluncuran produk baru dan performa. Produk baru yang sukses sangat penting bagi banyak perusahaan karena produk inovasi penting dalam membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Penting sekali bagi sebuah perusahaan untuk memaksimalkan potensi produk baru mereka. Namun, tingkat keberhasilan produk baru untuk mendunia dikatakan rendah, mengingat korelasi kuat antara kesuksesan produk baru dan kesehatan perusahaan. Strategi peluncuran untuk produk baru menurut Halting dan Schwarzman adalah keputusan penting yang dibuat oleh manajer pemasaran. Kemudian kita masuk kepada studi kasus. Inovasi yang dilakukan oleh Sosro, sang pemimpin pasar lokal. Keluarga Sosro Jojo mulai bergelut dalam industri teh seduh, khususnya teh wangi berskala home industry. Teh wangi atau jasmine tea adalah racikan antara teh hijau dan bunga melati. Sosro Jojo, generasi pertama keluarga Sosro Jojo, telah menerapkan prinsip-prinsip branding. Prinsip utamanya adalah nama merek mudah diucapkan dan diingat. Juga dari sisi grafisnya mudah dikenali serta diingat. Contohnya teh wangi cap botol yang disingkat menjadi teh botol. Konsep merek macam apa dalam pemikiran Sosro Jojo yang melatari pemilihan merek ini? Pertama, kata botol mudah dimengerti oleh semua kalangan dan tidak menimbulkan makna ganda. Kedua, kata botol mudah diingat oleh konsumen, yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Agar lebih mudah diingat, gambar botol juga dicantumkan pada kemasannya, sekaligus untuk mempermudah konsumen buta huruf. Maklum, ini suasana tahun 40-an yang masih sedikit yang melek huruf. Ketiga, kata botol tidak mempunyai konotasi maupun citra negatif. Penerapan prinsip branding berupa pemilihan nama merek dan visualisasi dalam bentuk grafisnya juga diterapkan pada merek-merek yang lain. Kata-kata yang merakyat seperti poci, trompet, berko dipilih sebagai nama merek. Poci dipilih tentu saja karena asosiasi yang dekat dengan teh seduh. Sementara berko adalah sebutan masyarakat setempat untuk lampu sepeda. Merek-merek tersebut lestari hingga kini, tetapi tentu saja yang paling populer adalah teh botol Sosro. Teh cap botol berhasil menjadi market leader untuk Jakarta dalam arena persaingan yang ketat. Salah satu program promosi untuk mempertahankan pasar adalah program Cicip Rasa. Ditemukan cara yang cukup sederhana tetapi efektif. Air teh yang telah diseduh dimasukkan ke dalam botol-botol yang telah dicuci. Dari program Cicip Rasa yang dilakukan bertahun-tahun inilah timbul ide untuk membotolkan teh. Apalagi berdasarkan pengalaman tidak semua orang bisa menyeduh teh dengan baik dan benar. Pada tahun 1969 mulailah keluarga Sosro Jojo menjual teh siap minum dalam kemasan botol. Merek yang digunakan adalah teh cap botol yang memiliki perceived quality bagus. Untuk lebih memudahkan penjualannya, maka teh cap botol lebih sering disebut teh botol. Untuk memperkuat ekuitas merek teh botol, dimulailah program komunikasi secara nasional dengan beriklan di media massa, terutama televisi hingga sekarang. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan terkait presentasi kami pada kali ini. Jadi, itulah pembahasan lengkap mengenai inovasi produk maupun jasa yang mungkin bisa digunakan dalam perusahaan atau organisasi. Melakukan inovasi adalah hal penting untuk pengembangan bisnis saat ini. Dengan semua yang serba cepat dan kemajuan teknologi yang semakin tidak terbatas, melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus menjadi keharusan bagi bisnis yang ingin terus bertumbuh. Juga merupakan salah satu hal yang penting untuk melakukan inovasi pada proses operasional bisnis, untuk membuat seluruh proses kerja berjalan efisien. Agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar dan dapat dibedakan dengan pesaingnya,
Maka produsen harus melakukan strategi inovasi dengan harapan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih, sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang tinggi pula. Strategi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa desain produk yang dihasilkan, segmen pasar yang dituju, sistem distribusi produk yang digunakan, dan sebagainya. Oke, baik. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah knowledge baru bagi kita. Sampai jumpa dan terima kasih.